Kita membahas skor. Ini skor ini salah satu pengembangan dari SWOT ya. Apa aja? Strength, tahu lah, kekuatan, challenge, opportunity, relationship, effort. Contohnya kita mau bikin apa? Kita mau bisnis apa? Mau bisnis apa kira-kira? Ingat, bisnisnya jangan yang sudah ada ya. Bisnisnya yang belum ada atau bisnis teman-teman sendiri, milik orang tua, milik teman, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bukan bisnis yang populer. Misalnya Unilever, nggak ada ya, jangan gitu. Bisnis yang nggak apa-apa, skala kecil, startup. Boleh misalnya bermimpi, bisnis wisata, traveling ke misalnya apa namanya? Anak pencinta alam, apa jasa hiking, itu nggak apa-apa. Atau misalnya apa lagi yang lagi tren, bisnis misalnya mau bikin sepatu lari, nggak apa-apa kayak gitu, bikin sepatu lari. Atau bisnis makanan juga boleh. Contohnya apa kira-kira? Biar lebih enak, menunjukkan bahwa skor itu yang pertama kita mengidentifikasi kekuatan. Ini nggak jauh lagi, jangan-jangan. Apa kira-kira? Ayo, jangan es krim, terlalu umum. Masa es krim? Apa lagi? Sepatu lari tadi udah, janganlah itu ideku. Yang lain. Jangan. Nanti bisnisnya jangan kosmetik semua kayak kemarin, kosmetik semua. Boleh kosmetik. Tapi lebih ini. Jas hujan apa? Jas hujan yang apa? Jas hujan fashionable, boleh coba. Kekuatannya apa jas hujan fashionable? Ini pasti tanah air. Jas hujan. Apa kekuatan jas hujannya? Kekuatannya apa? Melindungi dari hujan, semuanya tahu. Apa kan? Kekuatannya yang akhirnya orang itu mau beli. Selain apa? Selain bahan kuat, bagus, tidak panas. Terus apa lagi? Modelnya seperti apa? Modelnya fleksibel gimana maksudnya? Bisa jadi jubah, bisa jadi apa? Oh, dia langsung masuk. Oh, dia berarti dia ini dong, agak ngulur gitu. Gimana? Oh, agak langsung masuk gitu. Kan biasanya kan ada itunya, kancinya. Nggak pakai lestari tapi dia langsung masuk, berarti dia lentur gitu. Maksudnya dia ini fleksibel gitu ya. Model kayak kaos gitu ya, stretching ya. Udah ada belum ya? Kelihatannya belum ada ya. Jas hujan yang bisa dipakai apa multifungsi ya. Tadi bisa dipakai di mall ya. Gak apa-apa, namanya kan kekuatan di cerita. Challenge-nya apa challenge-nya? Tantangannya apa? Challenge. Harganya mahal. Challenge-nya harganya mahal. Terus? Ya karena itu bisa dijadikan jaket, terus itu apa? Stretching, itu kan jadi harganya mahal. Terus apa lagi misalnya? Tantangannya? Saingannya banyak. Belum banyak yang kenal. Yang paling penting tantangannya itu kalau jas hujan hanya dipakai pada musim hujan. Berarti kemungkinan itu hanya dipakai 6 bulan ya. Kemungkinan loh ya, kemungkinan rata-rata. Kalau tantangannya apa tantangannya? Tantangan orang jualan jas hujan atau kalian bikin jas hujan. Berarti kan tadi selama 6 bulan itu akan ngapain? Iya kan, kalau tidak musim hujan kan kemungkinan akan drop. Akan ngapain? Akan terus produksi. Kan biasanya orang jualan jas hujan itu memang ada merek tertentu yang memang dia jualan jas hujan. Tapi ada beberapa yang kayak Iger itu kan dia bikin ya.
bikin jas hujan beberapa merek, terus dia bikin produk lain. Tantangannya itu apa? Tadi nggak apa-apa jas hujan yang benar tadi. Tantangannya itu jas hujan yang bisa digunakan tanpa memperhatikan musim karena berfungsi sebagai jas, iya kan? Kayak tadi jadi jaket para pemotor. Ya waterproof bisa gitu. Relationship-nya gimana? Cara kalian membangun hubungan dengan customer ke depannya itu. Jas hujan gimana? Jas hujan. Kalau helm jelas ya. Helm ibu rumah tangga, helm sport, atau helm apa itu kan jelas. Relationship-nya jas hujan gimana? Relationship-nya gimana? Relationship-nya? Ya udah sekalian ini Ayo, relationship-nya dengan customer. Jas hujan gimana relationship-nya dengan customer? Komunitas apa yang hendak kalian akan jadikan target misalnya? Komunitas motor. Komunitas motor seperti apa? Akan kerjasama dengan siapa misalnya relationship-nya untuk bisa menjual itu dengan baik, untuk menjadi brand ambassador. Brand ambassador itu bukan hanya orang ya, bisa aja komunitas. Apa kira-kira? Tadi yang bagus apa? Apa? Dengan komunitas misalnya komunitas kurir tadi ya. Tadi ada bilang kurir nggak? Apa saya salah dengar? Oh touring, betul, komunitas touring. Sorry. Lagi efek lapar jadi ngomong. Jadi komunitas touring boleh, komunitas touring. Jadi mereka akan pakai jas yang bisa digunakan pas waktu panas dan pas waktu hujan. Effortnya apa effortnya? Upayanya, langkah-langkah strategisnya. Apa kira-kira effortnya untuk menjual jas hujan dan jaket itu bisa cepat laku misalnya? Bisa boleh strategi media sosial, boleh strategi kerjasama sama influencer, kerjasama komunitas misalnya. Bisa apa lagi kira-kira? Yang unik apa yang unik dari jas hujan? Banjir-banjir. Kalau sekarang apa sekarang? Effortnya sekarang itu misalnya membagikan apa misalnya? Jas hujan ini untuk promosi gratis ke korban misalnya apa? Bencana alam. Boleh, kan effort itu untuk mengenalkan. Oh, ternyata dia peduli bencana alam, korban bencana alam. Misalnya kayak gitu. Ini 5 force. Jas hujan industri competition-nya gimana? Sangat kuat, sangat banyak atau gimana? Kompetisinya paling berat dengan siapa? Kalau jas hujan, kompetisinya paling berat dengan siapa? Kalian mau bikin jas hujan produk dalam negeri, kompetisi paling kuatnya dengan siapa? Terkenal banget itu. Dia terkenal dengan jas hujan yang murah, ya kan? Walaupun mungkin cepat rusak, ya kan? Memiliki warna-warna yang bagus. Biasanya apa biasanya? Akan kompetisi industri apa? Jas hujan impor dari Cina. Iya nggak sih? Kebanyakan jas hujan kan impor dari Cina. Iger terlalu mahal ya? Atau kalian mau pasangkannya dengan Iger? Boleh juga. Ini potensial new industry entrance. Apakah
akan berpotensi itu menjadi industri baru. Ya betul. Industri baru apa tidak? Ya. Kenapa? Karena Karena mengkombinasikan antara jaket dan jas hujan, dua item yang berbeda. Yang selanjutnya ini ada supplier power. Supplier powernya kuat apa enggak? Suppliernya. Jadi suppliernya bahannya itu memang tersedia atau tidak? Ada kontinuitasnya enggak? Sustainability atau keberlangsungannya bisa dijamin apa tidak? Harus perlu diperhatikan juga. Nanti misalnya kalian akan bisnis misalnya apa istilahnya selai mangga, ya kan? Mangga itu buah musiman apa enggak? Kalau nggak musim gimana? Susah juga kan bikin selai mangga. Tapi akhirnya orang kalau misalnya mau jual selai nanas. Kalau nanas itu mengenal musim nggak? Nggak, ada terus dia. Kayak jambu ya kalau nggak salah. Jambu itu dia ada terus. Jadi suplainya akan lancar. Kalau customer powernya gimana? Konsumen yang akan membeli itu dia kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah atau masyarakat umum, gimana? Kalian kan tadi harganya mahal. Menengah ke atas jarang pakai motor, pakainya kan mobil. Gimana? Ayo, Harley ya, komunitas motor Harley nggak apa-apa, spesifik. Contoh produk yang sekarang viral tapi customernya sangat kuat itu apa? Denim ya, kaos. Disebut di medsos banyak. Iya, kaos. Dia limited edition. Baru diumumin dijual langsung habis. Apa? Merek ya, merek. Iya, merek apa? Coba sebut aja. Terkenal itu diwawancara sama cewek. Cowok seperti apa yang akan iya Lukas ya. Di TikTok kan banyak ya. Aku lihat cowok apa yang kamu suka? Tanya itu kan ke cewek. Apa cowok yang pakai baju apa kayak kaos Lukas dan memiliki mobil BMW. Itu aku lihat ini apaan sih Lukas, saya baru ngerti. Setelah saya cek, oh Lukas itu ternyata begini, brand gini baru ngerti saya. Dulu itu sebelum Lukas itu apa? Sebelum Lukas. Sebelum Lukas, tapi dia branding tapi akhirnya dikenal dengan masif sampai di Corbusier input investasi di situ. Erigo ya. Tapi Erigo masih tren nggak? Masih ya. Tapi dia karena massal ya, produknya massal, beda sama Lukas. Ini kemudian ada ancaman trade of substitute produk. Jadi kemungkinan produk kita akan diimitasi oleh orang lain besar enggak? Kalau bikinnya itu tadi jas hujan yang seperti itu yang bisa digunakan untuk jas. Kira-kira ada kemungkinan untuk diimitasi apa tidak? Ancaman untuk diimitasi ada. Terus solusinya apa? Menawarkan apa? Menawarkan kualitas. Selain itu menawarkan apa? Jadi orang pakai jam apa Rolex gitu ya, pakai jam mewah, dia tidak takut itu akan dibilang KW karena kan dia ada sesuatu yang menjadi keunikan atau identitas bahwa itu memang tidak KW. Jadi apa biasanya? Biasanya akan menunjukkan apa? Tag apa maksudnya? Tag itu tag yang itu. Tapi kalau udah dipakai kan nggak ada. Nggak dipakai tag yang itu. Logo apa lagi selain logo yang menunjukkan bahwa itu memang asli tidak bisa ditiru. Oh, bisa dicek QR ya, kayak model Nike ya, model sepatu itu 5 Force. Ini kalau Mackenzie 7S model ini terkenal banget nih kalau di kalangan bisnis. Biasanya ini digunakan untuk mengembangkan suatu produk, mengembangkan suatu suatu strategi bisnis. Ini kalau bisa bikin yang ini yang bagus. Yang pertama Strateginya seperti apa?
Kira-kira strateginya seperti apa kalau mau bikin jas dan apa namanya jaket jas hujan? Strateginya seperti apa? Akan berkolaborasi atau akan bermain sendiri? Akan menggunakan misalnya impor produk dari Cina terus kemudian kita pakai branding sendiri, kan banyak ya. Kalau tumbler itu kan kebanyakan ya impor dari Cina tapi dikasih logo sendiri, atau gimana strateginya? Atau kita akan bikin pabrik sendiri, kita cari bahan sendiri, kita jahit sendiri, kemudian kita pasarkan sendiri. Mau pilih yang mana? Karena kan banyak model-model reseller gitu kan. Strukturnya seperti apa? Ini akan menjadi bisnis yang istilahnya struktur bisnisnya perusahaan tertutup, perusahaan untuk skala kecil aja, UMKM, atau akan di IPO kan, akan masuk di bursa saham. Terus strukturnya itu nantinya kita akan merekrut karyawan, ya kan? Merekrut karyawan untuk menjadi penjahit, merekrut karyawan untuk menjadi sales, merekrut karyawan untuk jadi customer service, jadi SPG, atau kita semuanya menggunakan ini istilahnya dalam itu outsourcing, akan outsourcing. Jadi model outsourcing itu maksudnya kita ada bahan terus dikasih ke penjahit, ya kan? Terus kita ada tim, misalnya kita mengandalkan tim marketingnya juga outsourcing. Kemudian atau kita menggunakan istilahnya disewakan ke penjahit atau ke industri fashion atau industri garment. Kemudian kita jual, kemudian kita sebarkan dengan cara model outletnya dengan franchise. Kayak model Rabani itu dia punya pabrik jahit enggak? Rabani itu atau banyak perusahaan itu dia bukan, Rabani itu jilbab atau pakaian muslim. Kalau nggak salah dia itu tidak punya pabrik, dia itu pakainya jahitin itu ke garment, terus dia pasarin sendiri. Jadi dia menghilangkan istilahnya sistem produksi dengan sendiri karena costnya terlalu besar. Iya, dia kerjasama sama orang, kolaborasi sama orang. Sistemnya seperti apa? Sistemnya franchise, gitu kan? Mau sistem jual dengan bagi hasil atau model sistem perusahaan dengan model merekrut karyawan. Nanti bisa dipilih, bisa dipelajari, bisa dipilih. Skillnya seperti apa skillnya yang perlu dimiliki? Skill yang perlu dimiliki apa kira-kira? Kalian sebagai seorang pengusaha jas hujan, skill promosi, terus apa lagi? Promosi, apa lagi? Kemampuan seperti apa? Ini juga bisa untuk merekrut orang. Skill. Jadi mereka mempunyai kemampuan. Jadi ketika teman-teman misalnya tidak mampu membuat coding, membuat program, bisa merekrut anak-anak atau berkolaborasi dengan anak IT untuk membuat websitenya, ya kan? Untuk membuat website. Ketika teman-teman tidak bisa misalnya menjadi host untuk jualan live di TikTok, maka bisa merekrut teman-teman dari yang lainnya atau latihan seperti itu. Kemudian pemilihan staffnya mau outsourcing, kolaborasi dengan lain atau model karyawan tadi. Stylenya seperti apa? Style produknya ini boleh style produk, boleh style bisnis. Misalnya style produknya seperti apa? Itu bisa misalnya stylenya itu mau casual atau memang dia stylenya untuk target pasar tertentu, Gen Z doang, anak muda, stylenya itu atau memang ke kalangan-kalangan segala usia. Akan dipikirkan, desainnya itu ngarah ke situ semuanya. Kemudian ada share value. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa jas hujan itu adalah multifungsi. Atau mau dipraktekkan sekarang aja? Kan nggak usah repot-repot.
nggak usah detail-detail juga.